Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham MPMX. Nah, ini saham yang lumayan menarik setelah aku lihat sebentar ya. Nah, menariknya di mana? Kita ikutin aja di video ini ya. Ini MPMX ini nama perusahaannya adalah Mitra Pinastika Mustika. Ini namanya agak susah, jadi kita sebutnya MPM aja lah ya. MPM. Tapi kalau mau kode sahamnya tambahin X di belakang. Oke, ini mereka bergerak di bisnis distribusi ya, distribusi retail aftermarket sepeda motor Honda. Tapi mereka pegang di wilayah Jawa Timur ya, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini bisnis terbesar mereka pada distributor sepeda motor Honda. Ini mereka ada bisnis lainnya lagi, transportasi, insurance. Ini transportasi mungkin lebih tepatnya ke rental kali ya. Nah, kita lihat view all bisnisnya mereka. Nah, di sini ada MP Mulia, distributor tunggal yang terpercaya, penyedia layanan purna suku cadang motor Honda. Lalu MPM Motor ini distributor motornya langsung. Jadi ada suku cadang dan ada juga motor jadinya. Nah, ini merek Honda, tapi mereka pegangnya hanya di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka distributor ya. Lalu transportasi ini rental ya. MPM Rem menyediakan jasa layanan pengemudi yang profesional dan sudah terlatih dengan baik. Jadi penyewaan kendaraan, pengemudi, dan lain-lain. Insurance mereka juga ada. Finance juga ada. Finance ini pinjam ya. Pinjam uang untuk pembiayaan. Nah, ini juga ada nih. Ini bisnis-bisnisnya mereka. Tapi yang paling besar ini pasti bisnis di jual sepeda motor ya. Oke, itu sekilas saja. Kalau kalian mau lihat detailnya, bisa ke websitenya mpmgroup.co.id. Nah, ini kalian masuk aja ke websitenya. Di sini websitenya ada banyak informasi ya. Di sini cukup banyak. MPM yang merupakan cikal bakal PT Mitra Pinastika Mustika yang didirikan oleh William Suryajaya. Oke, ini dia foundernya. Ini sepertinya perusahaan yang baik ya, tidak ada yang aneh-aneh sepertinya ya. Ini board director dan komisaris. Nanti kalau kalian mau penasaran dengan keluarga Suryajaya ini, tinggal ketik aja nama mereka ya. Misalnya Edwin Surajaya, spasi skandal atau kasus. Kalau misalnya tidak ketemu berarti mereka aman gitu. Nah, di sini kita bisa lihat websitenya ada prospektus, dividen, report and statement itu laporan keuangan dan laporan tahunan, presentasi, investor release dan lain-lain ya. Jadi kalian masuk aja ke mpmgroup.co.id websitenya ya. Kita lihat profil singkat mereka di halaman website idx.co.id. Mereka IPO di tahun 2013. Dan ini mereka sebenarnya perusahaan berdiri sudah lama ya. Ini nama direksi dan komisaris. Ini perusahaannya sudah kita ketahui ini dikendalikan oleh keluarga Suryajaya. Jadi tinggal kalian searching aja apakah mereka punya latar belakang atau sejarah yang jahat atau baik. Kalau tidak ketemu kasus artinya berarti mereka baik gitu. Tinggal cari di Google aja. Searching nama mereka spasi kasus atau skandal. Kalau nggak ketemu berarti bagus. Oke, ini dia. Kita mau lihat pemegang sahamnya, komposisinya. Ini menarik. Pemegang paling besar itu Saratoga Investama Sedaya. Saratoga Investama. Ini saham SRTG ini. Ini perusahaan investasi. Ini sebesar 56%. Ini pengendalinya grupnya Saratoga nih jadinya ya. Bukan keluarga dari Suryajaya. Jangan-jangan di dalam Saratoganya mungkin ada keluarga Suryajaya. Jadi kalian cari tahu ya, di dalam Saratoga itu pengendali terbesarnya siapa? Apakah keluarga Suryajaya atau bukan? Gitu. Nanti kalian cari di Google aja. Nanti ketahuan kok.
Apalagi mereka TBK ya, ini pasti ketahuan pengendalinya siapa Saratoga itu. Jangan-jangan keluarga Suryajaya juga. Nanti kalian cari sendiri. Ini mereka pengendalinya nih 56%. Persada Capital Investama 5%. Pemegang saham lainnya, ini mungkin maksudnya masyarakat kali ya. Masyarakat sekitar 35%. Treasury itu hasil buyback sekitar 2%. Nah, ini Edwin Suryajaya ada pegang, orang-orang lainnya juga pegang ini. Banyak investor di sini di dalamnya. Oke, banyak direksi dan komisaris juga di dalamnya ya. Komisaris direksi. Oke, good. Ini anak-anak usahanya mereka, kita bisa lihat. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan ya, yang kuartal 3 yang terbaru, 30 September 2022. Ini kita masuk ke bagian aset lancar, aset lancar. Paling besarnya porsi aset lancar itu di uang cash ya. Uang cash mereka 1,9 triliun. Jadi semua angka di sini dikali 1 juta. Ini kan dalam jutaan rupiah ya. Jadi ini 1,9 T. Nomor 2-nya itu piutang usaha sama investasi di surat berharga. Ini mereka investasi di mana kita coba lihat dulu ya. Di nomor 7. Nomor 7. Nah, ini dia investasi di surat berharga nomor 7. Ternyata mereka ada investasi di reksadana 128 miliar. Investasi dana ini, dana aku kurang ngerti nih. Investment in fund 173. Maksudnya pendanaan kali ya, pendanaan atau mendanai pemodalan. Efek utang obligasi maksudnya ya 35 miliar. Efek ekuitas artinya saham. Jadi mereka ada investasi di saham juga 44 miliar. Tapi paling banyak mereka di reksadana dan pendanaan, investasi dana, pendanaan, permodalan. Jadi mereka menyuntik modal. Oke, good. Ini uang cash mereka aku suka banyak banget. Komposisinya bagus. 1,9 T. Piutang usaha 300 miliar. Investasi surat berharga 300 miliaran. Persediaan 200 miliar. Yang siap dijual berapa banyak ya? Itu nomor 6. Yang siap dijual atau barang jadi lah ya, bukan siap dijual. Barang jadi sama aja sih. Oke, barang dagangan dan barang jadi 116 miliar yang siap jual. Barang dagangan dalam perjalanan 86 miliar. Ini yang siap dijual 100 miliar, ternyata lumayan. Jadi uang cash mereka sebenarnya yang benar-benar lancar itu ya, jadi total sekitar, nah ini ditambah piutang udah 1,2 T, ditambah ini ya, ini kan bisa dijual kapan aja ya. 1,6 T tambah satu lagi 1,7 T. Jadi benar-benar bukan 2,7 T ya. 2,7 T. Jadi yang benar-benar bisa lancar itu 2,7 T. Tapi kalau totalnya ini 3,2 T. Kita ambil 2,7 T-nya aja ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Nah, ini utang jangka pendek mereka. Liabilitas jangka pendek itu sama dengan utang jangka pendek. Sebesar totalnya 2,1 T. Tadi kan kita hitung yang benar-benar lancar itu 2,7 T ya. Bisa menutupi 2,1 T berarti aman. Ini porsi terbesarnya di utang usaha ya. Utang usaha nomor 14, 1 T nih. Ini banyak banget. 1 T ini isinya apa aja? Kita lihat nomor 14. Kita kan penasaran kan, ini kok gede banget, isinya apa aja gitu utang usahanya. Apakah ke vendor atau apa gitu kan. Kemungkinan ini ya, dalam rupiah tidak jelas ya, ini utangnya gini, pos ini merupakan utang yang timbul dari perolehan kendaraan untuk disewakan. Oke nih, jelas ya, kendaraan. Pembelian barang dan jasa, tidak ada pemasok pihak berelasi. Oke, lebih banyak kendaraan sih. Benar, 1 T itu kendaraan. Itu untuk disewakan jadinya. Maka dari itu, utang jangka pendek mereka aman. Bisa ditutupi dengan piutang usaha plus cash plus investasi plus persediaan. Jadi lancar lah istilahnya ya. Perputarannya lancar untuk jangka pendek utangnya.
Terus utang jangka panjangnya kita lihat pendapatan ditangguhkan totalnya 780 miliar. Ini total 2,9 miliar. Masih bisa ditutupi dengan aset lancarnya mereka yang sebesar 3,2 triliun. Ini bukan miliar ya, sorry. 2,9 triliun ya. 2,9 triliun bisa ditutupi dengan jumlah aset total aset lancar mereka. Jadi ini secara utang mereka benar-benar aman. Resikonya kecil. Utang bank nggak ada ya, kita lihat ya. Utang bank nggak ada. Utang bank nggak ada. Oke, itu mereka benar-benar aman. Secara utang mereka aman ya. Ekuitas mereka tentu saja lebih besar ya, karena persediaan mereka cukup banyak. 5,9 triliun modal dari investor plus laba, dan sementara modal utang mereka hanya 2,9 triliun. Berarti ini benar-benar porsi yang cukup bagus komposisinya. Ekuitas lebih besar daripada liabilitas. Oke, nice. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari omset mereka turun ya. 8,8 triliun turun ke 8,5 triliun di 2022. Ini nomor 24-nya kita lihat ini turunnya dari sisi apa aja ya. 24. Nah, ini dia 24. Penjualan neto ke pihak ketiga kendaraan motor roda 2 dan roda 4 beserta suku cadangnya. Oh, mereka suku cadangnya turun ya. Penjualan motor ya. Entah ya, ini kurang jelas, kurang detail antara suku cadang yang turun, apa roda 4 yang turun, atau roda 2 yang turun. Tapi secara overall ini semuanya turun. Turun sebesar 300 miliar. Kalau yang pendapatan neto dari pihak ketiga, asuransi, mereka juga turun 1 M ya. Jadi overall mereka turun 300 miliar. Gitu. Meskipun omset mereka turun, mereka tetap menghasilkan omset lah ya. Nggak turun banyak dan tetap menghasilkan laba bersih. Biaya pokok pendapatan turun lumayan banyak, 200 miliar. Akhirnya laba bruto mereka meningkat dari 715 miliar naik ke 733 miliar. Ini kita lihat turunnya karena apa? Nomor 25, ini dia 25. Rincian pemasok dengan jumlah pembelian melebihi. Oke, PST. Jadi mereka beli ya dari PT Astra Honda Motor, turun pembeliannya. Entah karena volumenya berkurang atau harganya turun. Aku nggak tahu ya. Kemungkinan volume turun ya. Oke, kita masuk ke ini ya. Yang jelas ini turun sih. Turun. Akhirnya laba bruto mereka meningkat. Kemungkinan ini mereka belanja modal atau belanja grosirnya volumenya turun. Tapi di pendapatan dari sisi lainnya yang marginnya lebih tebal meningkat ya. Jadi akhirnya laba bruto mereka meningkat. Beban usaha meningkat sedikit, pendapatan lainnya ada nih meningkat lumayan sekitar 30-an miliar ya. Dari 107 miliar naik ke 140 miliar. Ini pasti lumayan menambah laba usaha. Kita lihat pendapatan lainnya apa. Nomor 27. Nah, ini beban usaha ya. Meningkat di kompensasi karyawan tuh pasti ya. Nah, 7 pendapatan lainnya, biaya balik nama kendaraan, ternyata mereka ada ngurusin beginian juga. Pendapatan investasi, keuntungan valuta asing. Oke. Tapi ini kecil sih sebenarnya dari total laba ya, lebih tepatnya ya. Nah, laba usaha mereka akhirnya naik tipis 275 ke 299 ya, 299. Kita langsung lompat ke laba bersih atau laba periode berjalan, mereka meningkat ya. 322 naik ke 456 miliar. Jadi mereka diuntungkan dari ini sih dari atas ya. Ratusan miliar ini.
biaya pokok pendapatan mereka turun, ada pendapatan lain yang naik, itu mereka untungnya di situ. Bagian atas laba entitas asosiasi juga ada naik. Ya akibatnya laba bersih mereka atau laba periode mereka naik gitu. Jadi secara laporan laba rugi mereka oke lah ya, lumayan naik dari sisi laba. Meskipun omset mereka turun karena mereka berhasil efisiensi. Oke, kita masuk ke yang penting sih bagian laba ya. Itu. Arus kas mereka selalu positif dari 2021 ke 2022. Positifnya uang cash masuknya lumayan banyak. Tahun 2021 dimasuk 500 miliar, tahun 2022 masuk 700 miliar. Ini cukup banyak. Bagus. Dan mereka sempat melepas entitas anak ya. Mereka jual anak usaha tambah 690 miliar lagi. Ini kemungkinan dividennya akan sangat besar di tahun 2023. Oh, ternyata ada penerimaan utang jangka pendek, tapi ada pembayaran juga. Oke, secara arus kas mereka positif. Yang menariknya mereka habis jual anak usaha 650 miliar. Lumayan menambah uang cash. Secara overall ya, laporan keuangan kuartal 3 ini mereka cukup baik. Bagus lah istilahnya ya, bagus-bagus. Utangnya kecil, labanya naik, arus kasnya positif. Meskipun omset mereka turun, mereka bisa efisiensi, labanya naik. Itu bagus. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Jadi mereka IPO di tahun 2013 ya. Ini kinerja sebelumnya. Ada minus di arus kas cuman jarang sekali ya, tapi lebih banyak positifnya. Kita lihat pertumbuhan ekuitasnya setelah IPO ya. Ini naik turun ya sebenarnya. Dari tahun ke tahun mereka naik turun, sempat naik ke 8, turun lagi ke 5. Ini kenapa bisa turun ke 5? Kita lihat di perubahan ekuitasnya. Jadi gini, kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau mau beli saham yang terus bertumbuh, harga sahamnya kita cari yang ekuitasnya terus bertumbuh. Tapi masalahnya ini naik turun nih, ada problem. Nah, kita lihat problemnya di mana. Kita lihat di laporan keuangan ya, kenapa bisa turun. Kita lihat di laporan perubahan ekuitas. Nah, kenapa ekuitas mereka bisa turun di 2022? Nah, di sini ada penjelasannya. Ini di tahun 2021, di tahun 2022, mereka turun karena ada dividen sebesar 700. Jadi ini profitnya ya, ini profitnya 456 miliar. Profitnya 456 miliar, ya kan? Ini profitnya mereka, laba bersih. Tapi dividen mereka 783 miliar. Nah, ini yang mengakibatkan ekuitas mereka berkurang. Jadi profit masuk, tapi dividen mereka lebih besar daripada laba bersih. Jadi nih, ekuitas mereka turun karena dividen lebih besar ya, lebih besar dari laba bersih. Nah, akibatnya ekuitas mereka turun. Nah, ini turun setiap tahun nih. Kemungkinan kalau mereka sudah di posisi membagi dividen yang besar, artinya mereka pesimis dengan pertumbuhan. Jadi uangnya nggak dipakai untuk ekspansi, namun mereka dipakai untuk dividen. Nah, itu juga nggak masalah, asalkan dividen itu cukup besar. Serba besar nanti kita lihat ya. Ini kalian mungkin udah nyontek di sini sebesar ini dividennya. Oke, kita lihat di laba bersih naik turun. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya perusahaan sudah memutuskan untuk membagi dividen yang besar, artinya perusahaan sudah pesimis untuk pertumbuhan perusahaan. Gitu. Kalau sudah pesimis berarti mereka hanya mencari dividennya aja. Inilah omsetnya juga naik turun ya. Nggak ada pertumbuhan sama sekali. Ini mungkin karena kena COVID, akhirnya penjualan turun. Ini pun di 2022 ya, naiknya turun ya justru ya, nih kuartal 3-nya mereka turun. Ya ini kuartal 3-nya mereka turun. Jadi ini mereka bisnisnya naik turun,
tidak ada pertumbuhan, maksudnya ya, karena tidak ada pertumbuhan, mereka akhirnya memutuskan membagi dividen yang besar untuk para investor. Jadi ini omset naik turun, laba bersih naik turun, aluskah kebanyakan lebih positif, itu masih lebih bagus. Kalau yang kebanyakan negatif baru nggak aman. Ini kebanyakan positif, masih aman ya. Ekuitas naik turun. Jadi secara overall kinerja tahunan mereka bukan perusahaan yang bertumbuh. Namun itu mereka perusahaan yang sudah stagnan kali lebih tepatnya, tidak bisa bertumbuh lagi. Gitu. Kalau dilihat dari kinerja tahunan mereka. Ekuitas turun karena dividen lebih besar daripada laba, sudah dijelaskan. Dan di harga 100, ini kita masuk ke valuasi ya, di harga 1180, mereka mendapatkan PE ratio itu 8,65 kali, PBR 0,88 kali, dan yang ini yang menarik yang aku bilang tadi. Di awal video aku bilang menarik karena dividen yield mereka 15,25%. Ini super gede ini. Ini bukan gede, ini super gede dividen mereka. Ya, ini makanya kenapa ekuitas mereka berkurang ya karena ini. Pembagian dividennya sangat besar, 15%. Itu artinya selama setahun kalau kalian suntik 1 juta, kalian dapatnya berarti 15% itu 150.000. Ya, gede. Ini lebih gede daripada obligasi ini. Ini gede banget sih. Ini super gede. 15% ya. Jadi di bawah 10 tahun udah bisa untung 100% dari dividen. Jadi selain kita mengincar capital gain, tapi kalau ada perusahaan yang kayak begini ya, yang selalu kasih dividen yield yang di atas 10%, artinya bisa balik modal di atas 10% setiap tahunnya, ini lumayan. Di bawah 10 tahun udah untung 100%. Ini bagus banget. Ini oke, dividennya gede. Nah, kita masuk ke bagian presentasi mereka ya. Public expose tahunan mereka lakukan di Mei 2022. Mungkin jalan 7 bulan yang lalu ya. PT Mitra Pinastika Mustika, MPM. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan. Visi misi kita lewatin aja. Susunan pemegang saham, Saratoga ya, 56% pengendalinya, 35% public, yang seperti aku bilang tadi. Treasury ini mereka habis buyback, pesada kapital ada 5%. Jadi ini perusahaan sudah berdiri lama ya, 87, artinya mereka sekarang sudah berumur 36 tahun, didirikan oleh William Surya Jaya. Oke, kode MPMX. Nah, ini Dewan Komisaris dan Direksi. Sepertinya mereka ini ya, perusahaan yang dengan punya nama baik ya, sepertinya, tapi kalian harus cross-check lagi, benar-benar punya nama baik atau tidak. Ini jaringan operasional MPM Group, meskipun mereka bilang menguasai Jawa Timur ya, ternyata mereka ada juga di pulau-pulau lainnya juga. Tapi memang kita lihat angkanya di sini 250, memang lebih banyak di Jawa Timur. Ini sampai 250, tapi di pulau-pulau lainnya mereka sedikit. Gitu, mungkin dipegang oleh distributor lainnya. Nah, ini sesuai peruntukan ya. Ini finance, ini di yang warna hitam. MPM Mulia itu suku cadang. Suku cadang berarti yang ini nih. Di Jawa Timur aja suku cadang, dan di Nusa Tenggara Timur. MPM Motor yang jual motor ternyata merata ya. Tapi paling banyak di Jawa Timur. Gitu. Oke, insurance ada di berbagai pulau kecuali Papua. Penghargaan kita lewatin. Ini kinerja tahunan keuangan ya. Keuangan kita lewatin ya. Keuangan kita lewatin. Jadi kalau kok ada kerugian ya, rugi karena COVID ya itu maklum. Harga saham mengalami pertumbuhan ya dari COVID mereka jatuh lumayan dalam dari COVID. Ini penjualan, jadi
kinerja per segmen ya. Ini baru kita lihat sebentar dari 2021 sama 2020 ya. Jadi 2020 distribusi dan retail. Penjualan unit motor naik 16%, suku cadang naik 13%, rental 3%, margin penjualan mobil bekas 10%, asuransi naik, investment rate turun. Kebanyakan naiknya ini dari 2020 ke 2021. Ini peningkatan pendapatan segmen transportasi turun. Asuransi kinerja yang kuat. Kontribusi oke. Pokoknya bertumbuh dari 2020 ke 2021. Ini hasilnya ya. Bertumbuh. Uang cash yang masuk naik, tapi ini bagi dividennya mereka besar, akhirnya ini tetap ekuitasnya berkurang. Oke, kita lewatin aja. Ini ya, suku cadang sepeda motor. Sepeda motornya 140 unit kali ya. 40 juta atau 140.000. Ini dalam 1000. Ini 140.000 unit, 320 unit. Suku cadang MPM motor service. Oke. Transportasi, penyewaan ya. Kuartal 1 meningkat tipis. Ini apa nih turun? Penjualan mobil bekas. Penjualan mobil bekasnya turun. Margin kotor penjualan mobil bekas itu marginnya meningkat. Secara volume mereka turun, tapi margin meningkat. Portfolio produk. Gross premium asuransi. Oh, ini asuransi. Ini kenapa? New booking full year didominasi oleh pembiayaan kendaraan. Pembiayaan mobil dan motor masih menjadi kontributor utama dan pertumbuhan di full year 2021. Oke, ini mereka nggak ada ini ya, volume pendapatan mereka paling besar itu di bagian apa gitu kan. Nah ini distribusi dan retail paling besar ya. Ya ini distribusi dan retail paling besar ternyata. Penjualan motor ya, sepeda motor yang paling besar. Transportasi hanya menyumbang 1000 saja, asuransi segini. Oke. Yang penting kita udah lihat. Tetap jualan sepeda motor yang paling besar. Inisiatif digital MPMX. Digital Course, Digital Capability, Digital Venture, Digital Booster ini lebih sifatnya ke marketing ya. Kemampuan dan literasi digital di seluruh grup. Kampanye Digital Day, ya ini bagian marketing, meningkatkan proses bisnis dan kepuasan pelanggan. Ini bagian marketing, ikhtisar investasi maksudnya. Oke, manajemen pemain otomotif terkemuka 30 tahun ya, lebih dari 30 tahun. Ekosistem model bisnis transformasi ini menurutku basa-basi, lewatin aja. Laporan keuangan kita juga udah lihat, lewatin aja. Oke, presentasi mereka hanya profil dan jejak rekam mereka di tahun-tahun yang lalu ya, 2020 dan 2021. Sepertinya memang mereka nggak ada rencana untuk ekspansi dan segala macam, tidak ada presentasinya soal ekspansi. Ya terlihat dari laporan keuangannya memang mereka bukan perusahaan yang untuk grow ya, tercermin dari laporan keuangan ya, kinerja tahunan mereka. Dan tidak ada presentasi soal ekspansi dan segala macam ya. Nah ini pertanyaannya, ini jadi pertanyaan setelah mereka presentasi public expose. Investasi apa saja yang sudah dilakukan ke dalam startup, teknologi dan pendanaan? Berapa dana yang sudah diinvestasikan?
Untuk investasi ke startup, kami memiliki strategi sendiri. Strategi mereka tadi dananya sekitar 100 miliaran ya, dana ya, investasi dana. Kami memiliki strategi tersendiri. Sejak tahun 2020, kami telah berinvestasi sebagai LP atau limited partner kepada salah satu venture capital di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami mau scan dulu atau kami mempelajari bisnis startup di Indonesia yang berhubungan dengan operating company kami. Dari sana kami pelajari dan kami melihat startup mana saja yang mengkrit, yang bisa melakukan sinergi ataupun bisa membantu pengembangan berkelanjutan dari bisnis, terutama bisnis opco kami. Jadi mereka maunya startup yang mendukung bisnis utamanya mereka. Ini lebih bagus sih. Jadi ini bisa grow ya. Berarti sebenarnya bukan mereka nggak mau ekspansi, mereka lagi cari cara untuk grow lewat perusahaan startup. Bagaimana rencana investasi berikutnya di tahun ini? Jadi untuk rencana investasi tahun ini, perusahaan merencanakan capex 600-700 miliar tahun ini, di mana 10-50% akan kami alokasikan untuk inisiatif-inisiatif digital kami. Mudah-mudahan ini yang akan diharapkan bisa semakin mendukung performance dari MPMX ini dan di masa depan. Ini nggak dijelaskan ini belanja modalnya untuk apa. Capex itu belanja modal, tapi 10% katanya untuk digital. Saat ini pendapatan MPMX sangat konsentrasi ke penjualan motor yang cukup naik turun ya, cyclical. Apakah MPMX akan terus mempertahankan hal ini atau berencana menyeimbangkan komposisi pendapatan supaya tidak terlalu tergantung dengan penjualan motor? Berapa komposisi yang ideal ini ingin dicapai? Memang seluruh lini bisnis MPM ini segmen distribusi retail dan aftermarket merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan konsolidasi, di mana kurang lebih kontribusi 90% dari sepeda motor ya maksudnya ya. Sementara dari transportasi 8%, asuransi 2%. Tentunya kami dari sisi manajemen akan tetap berupaya meningkatkan performance dari lini bisnis kami yang lain, agar pendapatan dari lini bisnis yang lain meningkat sehingga secara otomatis lebih bisa menyeimbangkan pendapatan perusahaan secara konsolidasi. Di samping itu, manajemen juga tetap mencari bisnis-bisnis baru yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisnis motor mereka itu udah stagnan, sudah tercermin dari laporan tahunan mereka. Bisnis utama sepeda motor mereka udah stagnan dan sekarang mereka lagi cari bisnis-bisnis baru untuk mendukung pertumbuhan kinerja keuangan mereka. Bagaimana proyeksi kinerja di sepanjang tahun ini? Apakah masih sesuai dengan ekspektasi bahwa pertumbuhan 15% bisa dicapai? Maksudnya pertumbuhan omset kali ya. Kami tetap optimis untuk mempertahankan apa yang kami sudah targetkan di tahun ini. Ini padahal presentasinya di bulan Mei ya. Tapi di bulan Mei artinya kuartal 2. Tapi di kuartal 3 justru mereka turun. Ya, di kuartal 3 justru mereka turun. Sayang sekali. Bagaimana realisasi kinerja kuartal 1? Kuartal 1 udah lewat ya. Penurunan ya, menang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan sepeda motor. Oh, ini tercermin dari laporan keuangan. Turun ya pasokan motor, seperti yang kita tadi lihat, biaya pokok pendapatan. Ternyata mereka kurangnya ini karena belanja motornya, pasokan motornya kurang. Namun demikian kami akan perkirakan akan kembali berangsur normal dimulai dari akhir kuartal 2 2022. Untuk segmen transportasi sendiri kami semakin membaik di mana kuartal 1 2022 ini total unit yang disewakan meningkat 7%. Kurang lebih 12.000 ya unit. Tingkat utilisasi juga naik di level 95% dengan armada yang lebih besar. Jadi penyewaan kendaraan ya. Penjualan mobil bekas merupakan salah satu penolong utama pendapatan MPM Rent. Volume penjualan mobil bekas juga meningkat 16%. Oke, penjualan mobil bekas dari 21% menjadi 31%. Margin kotornya naik lumayan. Segmen asuransi juga menunjukkan kinerja yang stabil di mana MPM Insurance mencatat pendapatan bersih ya, sebesar 8% year on year. Oke, bagus. Kita cari informasi yang lain. Sementara entitas asosiasi kami, ini finance ya, memberikan kontribusi yang baik kepada perseroan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pembiayaan baru. Naik 50% lebih ya, ini bagus.
Oke, ini sih yang ada peningkatan dari tahun ini ya, setelah COVID ya. MX juga berencana menyediakan dana belanja modal atau CAPEX sekitar 700 miliar. Bagaimana rencananya ya? Penggunaannya buat apa? Oke. Disampaikan oleh targetnya 600 sampai 700. Sebagian besar akan dialokasikan untuk pembelian unit mobil, untuk peremajaan unit mobil di MPM brand. Jadi mereka mau perbesar bisnis penyewaan mereka. Dan sekitar 10% digunakan untuk alokasi program-program inisiatif digital. Jadi mereka lebih ekspansi ke bisnis rental mereka. Untuk transformasi digital kami memiliki, ini ya pertanyaan dulu. Sedang melakukan transformasi digital dalam berapa transformasi lainnya? Apakah bisa dijelaskan dengan transformasi yang dimaksud? Jadi mereka pengen tahu transformasi digital itu maksudnya apa? Oke, digital memiliki banyak inisiatif digital sekarang berjalan di semua bisnis kami dengan platform aplikasi untuk pembelian. Jadi digitalnya untuk pembelian, layanan servis, dan jual termasuk pengembangan big data infrastruktur. Lelang online, jadi tujuan digitalnya untuk lelang online. Apalagi untuk asuransi, klaim secara online. Oke, ini lebih ke customer service ya, lebih tepatnya ya. Jadi mereka bisa pembelian, layanan servis, jual, lelang online, klaim asuransi. Ya ini lebih ke customer service. Terkait pembagian dividen, kapan cum date-nya? Oke. Ini kita udah lewat ya. Dividen yield-nya cukup gede, 15%. Berapa total dividen yang dibagikan kali ini? 800 miliar rupiah yang mengakibatkan ekuitas mereka berkurang. Oke, sudah itu aja pertanyaannya. Mereka lakukan public expose-nya online. Online bukan ya? Ya, itulah. Sepertinya online. Oke, tanya jawabnya selesai. Informasi dari tanya jawab ya, terlihat memang mereka ekspansinya untuk bisnis utamanya sudah tidak lagi ya, mentok. Jadi lebih mereka ekspansinya itu di bisnis penyewaan ya. Nih, Capex digunakan untuk bisnis ininya, anak usahanya yaitu penyewaan kendaraan. Jadi mereka beli unit mobil. Jadi bisnis sepeda motornya mereka udah stuck, mereka mulai cari bisnis baru. Tadi ada informasi yang lainnya juga bisnis baru dan mereka mulai memperbesar anak usahanya seperti penyewaan MPM brand ya, penyewaan kendaraan. Oke, ini historical harga mereka. Di COVID mereka sempat jatuh sampai ke 400 atau 300 bahkan, tapi aku angkat ini 400 lah ya. 400 dan sekarang di harga 1100. Udah berarti naik 100% lebih dari COVID. Tapi di harga 1000 ini valuasi mereka ini masih murah. Aku belum tulis ya. Valuasi mereka itu murah. Karena ini PVB-nya masih di bawah 1, PE ratio mereka masih di bawah 10 kali, dan dividend yield mereka 15%. Ini udah jelas murah. Jadi harga 1000 pun meskipun mereka udah naik banyak, ini posisi mereka harganya masih murah. Nah, ini historical harga mereka di 400-an ya, 400 sampai 500. Pernah ke 1000, turun lagi ke COVID, tapi balik lagi ke angka 1000-an. Dengan posisi angka 1000 sebenarnya mereka masih murah. Apalagi dividen yield mereka tinggi. Dan ini sejarah dividen yield-nya mereka. Dan mereka sudah membagikan dividen yield di atas 10% itu bertahun-tahun yang lalu ya. Dari tahun 2017. Lihat ya. 13%, 33%, 14%, 13%, 13%. Ini gila, mereka dari tahun 2017 mereka bagi dividennya di atas 10%. Ini gila sih. Ini ya akibatnya ekuitas mereka terus berkurang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kenapa? Karena mereka bagi dividen yieldnya tinggi-tinggi. Jadi ini di bawah 10 tahun atau mungkin 5-7 tahun udah cuan 100% dari dividen. Gitu. Ini sih mas, ini
Mungkin negatifnya dari sisi ekuitas, tapi positifnya mereka bagi dividennya besar. Ini nggak apa-apa, bisa. Jadi kekurangan ekuitas ini bisa ditutupi oleh pembagian dividen. Seperti yang aku bilang tadi, bisnis utama mereka stagnan. Jadi karena mereka stagnan akhirnya dan bingung cari bisnis apa, akhirnya mereka bagi dividen. Dan kenapa mereka bagi dividennya besar? Karena ini. Nah, karena ada ini, jadi Saratoga ingin mendapatkan keuntungan ya. Saratoga ingin mendapatkan keuntungan, Persada Capital Investama ingin mendapatkan keuntungan, dan nama-nama ini, komisaris, direksi juga ingin mendapatkan keuntungan dari dividen. Nah, kalau dari capital gain kan nggak stabil, tapi kalau dari dividen itu stabil. Gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh ikutan dengan mereka untuk mendapatkan dividen per tahunnya itu 10% ke atas. Menarik ini. Ini berita tentang MPMX. Kalian bisa cari di kontan.co.id atau di Google, tapi paling bagus di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya MPMX, nanti keluar semua berita tentang MPMX. Tapi kalau kita buka ini justru malah tentang rekomendasi-rekomendasi ya. Nggak oke sih. Berita paling terakhirnya, kejar pertumbuhan pendapatan 15% hingga akhir tahun. Jadi mereka di tahun Desembernya nggak tahu bisa tercapai atau tidak, karena ini omset mereka turun. Jangan-jangan di bulan Oktober sampai Desember mereka ada kenaikan penjualan gitu. Mungkin itu yang mereka kejar. Oke, kita masuk kesimpulan. Ini kesimpulannya menarik. Jadi prospek sudah ini ya. Prospek terlihat manajemen kalau aku lihat tindakan mereka itu, kalau lihat dari manajemen, prospek bisnisnya mereka itu terlihat dari tindakan manajemen kurang ya, karena sudah stagnan, karena industri sepeda motor stagnan atau tidak bisa bertumbuh lagi, sementara perusahaan mereka itu paling besar itu pendapatannya dari sepeda motor. Perusahaan sedang mencari bisnis baru. Jadi mereka melakukan permodalan kepada startup dan segala macamnya. Mereka sedang mencari-cari. Jadi overall mereka masih bingung lebih tepatnya. Jadi prospek bisnis mereka masih belum kelihatan ya, masih kurang. Prospek mereka masih kurang karena industri sepeda motor stagnan. Secara prospek mereka sebenarnya kurang, tapi kalau secara keuangan perusahaan sehat karena uang cashnya sangat banyak dan utangnya mereka itu bisa dikontrol ya, bisa dikontrol lebih rendah. Secara keuangan mereka sehat, uang cashnya banyak. Terus apalagi yang menarik ya ini sih, paling dividen yield mereka di atas 10% dari 5 tahun belakang. Jadi menarik, dividen yield mereka di atas 10% dari 5 tahun yang lalu ya. Jadi setiap tahunnya itu mereka bagi belasan persen. Artinya setiap tahun mereka bagi bunga semacam bunga deposito per tahunnya di atas 10%. Ini sangat menarik. Bahkan terakhir 15%. Ini 15 kali 5 berarti berapa tuh? Berarti 75%. Jadi selama 5 tahun udah cuan 75% dari modal.
Jadi menarik banget. Udah paling itu aja sih dari secara valuasi juga murah. Valuasi juga murah. Ya, kita udah lihat valuasi juga murah. Jadi kesimpulannya layak investasi, layak investasi, tentu saja layak ya, layak untuk jangka panjang. Jangka panjangnya bukan untuk bukan dari ini ya, bukan dari kenaikan harga saham, tapi dari dividen yield yang besar setiap tahun di atas 10%. Nah ini, jadi untuk jangka panjang kalian beli untuk dividen yieldnya aja. Tapi kalau untuk harga saham yang naik itu mungkin jangan terlalu berharap banyak ya, karena ekuitas mereka juga semakin berkurang karena mereka bagian dividennya lumayan besar gitu. Terus kalau untuk jangka pendek pun kalau jangka pendek sih enggak ya. Kalau jangka pendek tidak, kurang menarik karena mereka masih bingung mau bisnis apa, dan tahun 2023 pun mereka tidak ada rencana apa-apa. Dan di kuartal 3 pun seperti turun ya omsetnya ya. Lalu kinerja tahunan mereka pun naik turun. Nggak tahu nih 2023 ini bisa naik apa turun. Kalau turun ya bahaya juga kan, harga saham bisa turun. Tapi kalau untuk jangka panjang ya nggak masalah. Gitu, jangka panjang karena dividen yield mereka di atas 10%. Gitu. Dan ada orang-orang ini nih. Selama ada komisaris dan direksi yang betah di dalam MPMX atau masih ada Saratoga Persada Capital Investama ya, kalian hold aja selamanya. Selama ada orang ini, jadi kalian sambil memperhatikan orang-orang ini ya. Orang-orang ini dan inilah ya, Persada Capital Investama. Kalau masih di dalam, kalian diam aja. Kalian akan menikmati dividen yield yang cukup tinggi sebesar belasan persen setiap tahun. Itu di bawah 10 tahun itu pasti kalian udah cuan 100% tanpa mengharapkan kenaikan harga saham. Nah, setelah orang-orang ini mungkin ada yang cabut salah satu ya, ada yang pergi ya, mungkin kalian boleh ikutan pergi gitu. Jadi apakah layak untuk investasi? Iya layak untuk jangka panjang, tapi bukan dari kenaikan harga saham, tapi dari dividen yield yang sangat besar ya, yaitu di atas 10% setiap tahun, 11 bahkan belasan ya. Tapi kalau untuk jangka pendek, jangan, kurang menarik gitu. Oke, itu aja analisa mengenai saham MPMX. Jika ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya kalian mau request saham lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.